Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Apa kabar, Jenderal? Kabar baik. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini saya senang sekali. Ya. Dulu kita pernah interview juga 2019, Bapak ya, tentang loper koran jadi jenderal. Tahun ini saya ngelihat jenderal sungguhan, dulu jenderal, tapi jenderal yang sempurna untuk bintang 4. Saya sangat senang berkenalan dengan Bapak sebenarnya. Lebih banyak saya kenal, Bapak itu termasuk dekat dengan anggota. Itu banyak saya dengar. Beberapa bulan lalu sempat viral tentang lagu Bapak yang Ayo Ngopi, Pak. Ya. Ya. Kenapa Pak ngambil tema tentang Ayo Ngopi, Pak? Ya, jadi begini. Waktu saya Pangdam Jaya itu, dengan hiruk pikuknya lah masalah baliho dan sebagainya. Kemudian saya mencoba menciptakan lagu Ayo Ngopi. Karena menurut saya kopi itu kan produk Indonesia yang lagi membooming. Dan kemudian ini disukai oleh semua kalangan, dari presiden sampai tukang sapu lah istilahnya. Semua menyukai kopi dan banyak produk-produk kopi andalan dari seluruh daerah di Indonesia. Nah, kemudian menurut saya dengan minum kopi semua persoalan akan selesai. Nah, udahlah daripada kita ribut-ribut, itu kan kita masih saudara dan sebagainya. Mari kita ngopi bareng, karena ada syairnya, ada yang sedang ribut, ada yang sedang bertikai, minum kopi pasti langsung damai. Itu salah satunya. Jadi daripada bertikai, daripada ribut, kita bareng-bareng aja minum kopi. Karena di situ juga sebelum saya menyanyikan lagu kopi, saya menyampaikan bahwa dengan kebinekaan, dengan persaudaraan, dengan menguatkan keindonesiaan, ayo ngopi. Nah itu ceritanya tuh. Dari RI1 sampai paling tukang ojek harus tukang ngopi. Ojek juga ada itu. Masih saya ngopi, Pak? Masih suka kopi. Ya. Bapak saat dilantik menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat, apa sih yang Bapak pikirkan setelah dilantik oleh RI1, Pak, menjadi kasat Bapak? Ya, memang setelah dilantik saya mendapat pesan dari Presiden. Sampaikan Bapak Pak Dudung, ada pesan dari saya. Yang pertama, TNI Angkatan Darat membantu mensejahterakan rakyat. Apalagi pada saat itu pasca COVID-19 ya mungkin. Jadi dampak COVID-19 itu kan masyarakat ekonominya sangat terpengaruh. Sehingga TNI Angkatan Darat harus tampil untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka pemulihan perekonomian. Di samping itu juga pemulihan dalam rangka membantu vaksinasi, pencegahan COVID-19. Kemudian yang kedua, agar prajurit-prajurit kita disejahterakan, jadi mensejahterakan prajurit. Ada 2 pesan itu yang disampaikan oleh Pak Presiden dan itu yang saya lakukan sampai saat ini. Demikian. Menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat,
anggota Bapak banyak banget. Menurut Bapak sendiri, apa arti Angkatan Darat Bapak? TNI Angkatan Darat itu begini, pada umumnya TNI, tetapi TNI Angkatan Darat itu secara khusus bahwa TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan jati diri TNI itu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Saya ingin kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat, saya sampaikan kepada seluruh prajurit bahwa kalian dimanapun berada harus berdampak, khususnya kepada rakyat. Saya sampaikan bahwa yang hebat itu kalian dicintai oleh rakyat. Artinya apapun yang kalian lakukan, pada akhirnya kalian harus dicintai oleh rakyat. Tetapi akan lebih hebat lagi kalau kalian TNI Angkatan Darat mencintai rakyatnya. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Oleh karenanya di 7 Perintah Harian Kasat yang kelima saya sampaikan bahwa TNI Angkatan Darat dimanapun bertugas dan berada harus mengetahui kesulitan-kesulitan rakyat sekelilingnya dan harus menjadi solusi. Ya, apapun kesulitan rakyat itu kalian harus hadir di tengah-tengah mereka. Artinya TNI Angkatan Darat harus betul-betul berpengaruh. Dan TNI Angkatan Darat harus betul-betul keberadaannya betul-betul berdampak kepada rakyat. Itu artinya TNI Angkatan Darat, di samping tugas-tugas menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini di zamannya Bapak, Babinsa itu lebih ditonjolkan. Apakah dengan pedoman ini biar mereka itu menjadi mata dan telinga Bapak untuk teman-teman kita Babinsa, Bapak? Ya, memang Babinsa itu kan ujung tombak kita di masyarakat. Maka yang mereka lakukan ada 5 kemampuan teritorial, salah satunya adalah deteksi dini, cegah dini, temu cepat, lapor cepat, dan manajemen teritorial, termasuk perlawanan wilayah. Disitulah Babinsa dia harus tahu di mana informasi-informasi yang berkembang di masyarakat, perubahan-perubahan yang signifikan dari masyarakat, termasuk Babinsa itu sendiri juga tahu bagaimana kondisi masyarakat, baik kondisi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Dia yang paling depan, dia tahu. Disitulah akhirnya kita mendapat informasi dari para Babinsa bagaimana keluhan-keluhan masyarakat yang nantinya akan menjadi suatu kebijakan bagi kita untuk membantu rakyat. Itu seperti apa. Oleh karenanya saya sampaikan kepada para Babinsa, kalian sebagai mata dan telinganya masyarakat di lapangan, dan kalian harus tahu bagaimana keluhan-keluhan masyarakat. Itu titik berat kita pada Babinsa. Anda baru lihat Bapak terjun langsung ke pasar untuk mengontrol harga minyak. Emang sangat berbeda ketika kita turun, melihat Bapak dengan Babinsa bergerak bersama. Hal-hal itu yang kita nantikan sebenarnya kan. Karena emang kalau pimpinan yang turun, pimpinan tahu apa yang terjadi di bawah. Satu, ada pembeda juga saat kita menerima anggota Bintara. Kita sama-sama tahu saat ini ada lintas agama. Kenapa sih Pak sangat perlu di dalam TNI yang kita penerimaan untuk lintas agama sendiri, Bapak? Ya, yang tadi saya jawab dulu bahwa memang sekarang Angkatan Darat ada program Manunggal Air. Jadi Manunggal Air karena di NTT sana, di Bali, saya lihat banyak kekurangan-kekurangan air, NTT terutama, yang sekian puluh tahun kesulitan mereka harus ngambil air sampai 3 kilo sampai 5 kilo. Walaupun memang ada program-program dari pemerintah, tetapi ada juga yang belum terjangkau. Makanya saya sampaikan kepada Pangdam Udayana, coba dicek. Dan kita sudah 287 titik pengeboran air. Dan itu sangat berdampak kepada masyarakat. Dampaknya adalah masalah perekonomian yang tadinya panen jagung cuma 1 tahun 1 kali, sekarang sudah bisa 3 kali. Begitu juga mengambil air yang tadinya 3 kilo jadi tinggal 30 meter. Dan begitu juga masalah minyak, kemarin saya turun di lapangan, artinya saya katakan kata Jenderal Sudirman bahwa tempatku yang terbaik adalah di tengah-tengah prajurit. Saya pun demikian, artinya saya ingin tahu bagaimana susahnya Babinsa di lapangan, dan saya ingin mengecek sejauh mana dampak TNI Angkatan Darat kepada masyarakat, makanya saya tidak di lapangan. Itulah membantu
masyarakat jangan sampai ada monopoli pengusaha yang memanfaatkan situasi, akhirnya minyak menjadi mahal. Ya. Nah, sekarang keberadaan TNI Angkatan Darat membantu pemerintah daerah sekarang sudah harga sesuai dengan HET. Nah, kaitannya dengan rekrutmen TNI Angkatan Darat itu tidak hanya serta-merta Bintara lah. Tamtama pun sudah diberlakukan dan bahkan sudah memberikan. Kenapa saya merekrut dari santri, kemudian dari lintas agama? Ini tidak serta-merta semuanya dari santri dan lintas agama, tetapi yang reguler pun tetap ada. Termasuk cabang khusus pun ada. Cabang khusus itu dari orang-orang yang memang dari SMK, yang punya keterampilan-keterampilan khusus, misalnya bidang pembangunan, otomotif, elektrik, dan segala macam, itu banyak lah. Ada rekrutmen santri ini, maksud saya begini, kalau lulusan santri, lulusan pendidikan dari lintas agama, minimalnya ahlaknya terjagalah. Sudah terbentuk ya Bapak? Terbentuklah. Ya artinya orangnya baik. Ya. Sehingga kalau nanti jadi tentara pun mereka-mereka ini yang akan memberikan himbauan-himbauan yang baik-baik. Ya. Itu kepada masyarakat luas. Ya misalnya dia mungkin bisa khotbah di masjid atau dan sebagainya, begitu yang lintas agama. Dan minimalnya juga kalau misalnya dia baik, dari orang-orang yang baik, nanti jadi prajurit pun dia tidak melanggar. Ya, jangan sampai dia nyakiti rakyat, menakuti rakyat dan sebagainya. Itu saya arahnya itu saja sebetulnya. Ini kita kembali ke pedoman Sudirman, Bapak. Pimpinan harus dekat dengan anggota. Saya melihat Bapak pas saat Gubernur Akmil, Bapak mengontrol semua makanan. Ya. Mengontrol makanan anak Akmil ini harus benar-benar yang terbaik, karena mereka tugasnya saat pendidikan juga berat. Ya. Langsung saya juga pernah mengetahui informasi tentang Bapak membantu anggota TNI kita yang terkena COVID. Mungkin Bapak ingat Kapten Gali, orang tuanya jenderal, tapi melalui anak Bapak. Itu sangat susah sekali untuk mendapatkan ruangan, satu Rasina 60. Aku yang di DM, aku bilang, lapor aja sama Bapak dulu, pasti semuanya akan aman. Dalam waktu 1 jam, ini informasi aja, langsung dapat ruangan. Itu yang selalu aku bilang, keren ya. Keren banget. Kenapa? Ini bukan tambah-tambah. Mungkin Bapak ingat dulu bulan yang pas lagi COVID yang sangat tinggi, rumah sakit susah, dan satu jenderal ini langsung dapat rumah sakit dalam waktu 1 jam. Tentang terorisme. Itu sangat, mungkin Bapak sudah tahu lah, banyak tahu tentang intel-intel kita. Menurut Bapak sendiri, bagaimana kita bisa menjaga itu agar tidak semakin membesar, terutama di anggota TNI Bapak, untuk menjaga masyarakat kita tetap damai dan aman, Bapak? Ya. Itu salah satunya, rekrutmen santri lintas agama itu salah satunya nanti setelah dia menjadi TNI, mereka ini akan menjadi corong. Menyampaikan yang benar tentang ajaran agama sesuai agama, contoh misalnya agama Islam yang rahmatan lil alamin, dia akan menyampaikan. Dan saya pun menyampaikan kepada seluruh prajurit tentang perkembangan kelompok radikalisme. Ya, ini saya sampaikan, makanya para babinsa-babinsa itu dia tetap melakukan deteksi dini, cegah dini, temu cepat, lapor cepat. Pada saat gelar kekuatan TNI Angkatan Darat waktu apel bersama di Monas, pernah saya sampaikan bahwa seluruh prajurit TNI Angkatan Darat kalian harus tahu di mana mereka, kelompok-kelompok radikalisme, kalau perlu sampai titik koordinatnya, posisi dia di mana. Sehingga suatu ketika nantinya situasi tidak menentu, kalian sudah tahu. Nah itu, di samping itu juga kita tetap harus memberikan pemahaman-pemahaman tentang wawasan kebangsaan, cita tanah air, bela negara, sehingga masyarakat tidak terkontaminasi kepada kelompok-kelompok itu. Saya kalau kunjungan-kunjungan ke daerah pasti saya memberikan orasi ilmiah, kuliah umum ke mahasiswa-mahasiswa. Saya sampaikan juga akan pentingnya nasionalisme, idealisme pada negara dan bangsa ini sangat penting. Jangan sampai pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi justru memberikan paham-paham yang tidak benar, terutama radikalisme. Setuju Bapak, karena kalau semakin kecil tidak terlihat bisa jadi semakin besar kalau kita tidak kontrol. Ya Bapak, tahun depan mungkin usia Bapak pensiun Bapak ya? Ya, tahun depan. Tapi kita tidak tahu jalannya Tuhan. Karir apa yang Bapak ingin cita-citakan selanjutnya Pak? Satu pertanyaan terakhir.
Ya, ada istilah bagi saya itu bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Ya. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Kita tidak pernah tahu akan jadi apa. Saya juga tidak pernah bermimpi jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Tapi mungkin ini udah kepercayaan Tuhan, saya harus menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, saya jalani, saya syukuri, karena menurut saya bahwa hidup ini tidak semanis apa yang kita impikan. Ya. Karena memang yang kita impikan belum tentu menjadi kenyataan. Ya. Tetapi juga tidak sepahit apa yang kita khawatirkan. Ya. Karena kenyataannya belum pernah terjadi. Oleh karenanya syukuri aja. Nikmati aja hidup ini. Yang penting kita banyak-banyak berbuat baik kepada setiap orang. Ya. Karena hidup ini misteri. Hidup ini misteri, tidak tahu besok akan jadi apa. Tapi kita yakini bahwa jalan Tuhan itu adalah hidup yang terbaik bagi kita. Ya. Doa saya selalu yang terbaik buat Bapak. Ya. Nanti semoga kita ketemu di tempat yang kita tidak tahu, yang rahasia Tuhan tadi. Ya. Satu pertanyaan Bapak, untuk harapan Bapak, untuk teman-teman kita yang saat ini bertugas, saat ini menjalankan semua perintah Bapak. Ya. Pesan saya kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat, bahwa pedomani 7 perintah harian Kasat. Ya, terutama masalah kesulitan-kesulitan rakyat. Ya, 8 wajib TNI yang ke-8 menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Dan yang ke-8 sangat penting menjadi contoh dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat sekelilingnya. Kalian harus cinta kepada rakyatnya. Ini akan menjadi satu kekuatan lah bagi TNI, Angkatan Darat, dan rakyat bahu-membahu untuk menjaga stabilitas keamanan negara ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Doa saya yang terbaik, harapan saya yang terbaik untuk Bapak dan teman-teman Kompas TV. Masih berharap yang terbaik buat Bapak. Terima kasih. Tetap kuat, tetap menjaga Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.